Makanya kalau misalnya gue kopi baik ya, kalau mau ada investor datang, gue bukan nyari yang duitnya banyak sih. Yaitu pertama ya, duit banyak tuh menentukan. Terus kedua, gue cari orang yang benar-benar di masyarakat lebih dikenal, itu aja. Misal, gue kalau misalnya nih, gue kalau siapa ngomong, Haji Tama misalnya, gue pilih dia. Dia masih muda, temen yang mana mundur banyak banget gitu. Ya gue mending milih dia gitu loh. Pasti rame yang datang ke sini. Kalau dia ngomong itu punya gue juga gitu, itu pasti gitu. Kalau kita ngomongin rasa mau segimanapun, gue bilang bahwa mungkin kopi gue tetap ada di paling atas soal rasa. Yang lain-lain di bawah. Tapi orang tetap nggak datang ke situ. Ya emang bener, karena kita nggak bisa kita bikin satu restoran, bikin satu coffee shop, kita ngomongin rasa, terus rasa itu berbicara untuk konsumen kita sehingga orang berbondong-bondong datang ke sini. Nggak bisa. Kita ngomongin murah pun itu juga nggak bisa. Murah, tapi lu bukan siapa-siapa, tetap juga. Tetap juga. Bisa. Lu mau jual 18.000, apa sih? Kita nggak usah ngomong orang lah, ngomong franchise yang nggak begitu terkenal. Kohi aja pak, Kohi. Kohi itu mah murah pak. 16 ribuan kalau nggak salah, 18 ribu gitu. Murah, kalau kita ngomong murah, dia murah. Tapi apakah mahasiswa Bukit milih itu? Enggak, mahasiswa Bukit tetap pilih kopi kenangan. Iya. Karena Kohi bukan franchise yang terkenal. Orang cenderung lebih insecure untuk beli pertama kali gitu. Walaupun ada yang nyoba, tetap pasti pikirannya tetap enak gini ya, kenangan pasti. Itu dari franchise aja atau apa gitu. Dulu selain tela-tela ada pokoknya ubi-ubi gitu juga. Iya, tapi kalau lu bukan tela-tela, ya, lu nggak akan beli. Lu akan beli yang mereknya tela-tela. Kalau yang tela-tela 99, nah itu lu nggak mau pasti. Yang asli tela-tela itu. Pada akhirnya memang yang tutup terakhir tela-tela sih. Iya, pada akhirnya kan gitu. Kayak misalnya teh aja, tetep yang terakhir kan Tongji. Dulu sebelum Tongji itu ada apa tuh yang vanilla tuh? Apa ya? Gue lupa. Banyak malah dulu. Tapi tetep nggak ada. Walaupun kita ngomongin, iyalah es teh doang gitu. Es teh mah sama aja gitu. Iya emang bener. Es teh sama aja kalau mau ngomong. Tongji juga, itu kan yang dari celup itu juga. Iya memang gitu. Tapi tetep, lo kalau nggak brand lu segitu nggak ini. Makanya saat ini tuh gue ngobrol sama temen gue tuh bilang bahwa kita tuh sekarang tuh bukan orang yang berjualan fisik. Lu jual untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Nah uang itu lu pakai untuk membangun tempat lu menjadi lebih besar dan orang lebih melihat. Bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu lagi. Itu konvensional banget ya? Itu konvensional banget. Lu akan membikin sesuatu dengan tidak ada keuntungan atau ada keuntungan untuk dibakar kembali, Pak. Sehingga branding lu naik. Yeah. Lu akan jual itu, jual branding, Pak. Iya. Contoh apa ya? Ya kenangan aja. Kenangan tuh maksud gua, dia bukan orang yang bukan kedai yang efisien menurut gua. Karena dia masih pakai mesin full manual. Full manual. Bukan semi otomatis, bukan volumetric, mesin Lamar Zocco dia tuh, Pak. Oke. Dia mesti bikin secara manual, tapi dengan pesanan yang sangat deras, dia masih pakai nyetok espresso gitu. Gue di Starbucks satu hari bisa 1000-an lebih cup, tapi kita nggak pernah stok espresso. Yeah. Kita benar-benar lu pesen gue bikin, Kenangan nggak bisa. Contoh lain, Fore misalnya. Fore jelas buang-buang uang menurut gue. Fore di satu bar ada berapa sih? 10 Gimana? orang di dalam bar. Oh iya. Gue pernah di PTC ada 10 orang bisa. Rame Ya nggak banget. beda jauh lah dengan kedai yang itu. Iya, terus apa coba? Terus dia ada satu berita bahwa dia nyari orang yang untuk manual brew di Fore. Buat apa? Yeah. Buat apa lu mencari orang lagi untuk yang bisa di Fore? Lu ada orang 8 orang di dalam bar termasuk SPV, sama ada satu orang cengak-cenguk yang suruh manggil, ada satu kasir, ada bagian yang nyetok espresso, ada bagian yang powder. Gue rasa itu kayaknya nggak perlu lah. Gue juga dulu di Starbucks gue mengawali di Starbucks tuh orang 11. Oke.
Gue orang ke-11. Gue kayak pemain bola dulu. Waktu di Terminal 3. Omset gue tuh 900 juta waktu gue 11 orang. 900 juta. Ya kita kerjain itu doang. Iya kita emang orang 11, tapi nggak 11-11-nya ada di situ di waktu yang sama. Nggak ada, karena kita sip-sipan. Iya. Gue kalau misalnya sip gue di jam-jam yang tidak begitu ramai, ya di bar itu baristanya cuma satu. Barista tuh ada dua, B1, B2. B1 bar 1, bar 2. Bar 1 tuh bar espresso, bar 2 bar yang blended. Blended, oke. Ketiga tuh ada barista help, barista support, BS, barista support. Barista support tuh nggak pernah datang sampai omset gue 1,7 tuh nggak pernah ada barista support tuh nggak ada. Bohong jadi maksud gue. Itu memang ada harusnya, secara struktural ada, dia bantuin gitu. Bantuin nutup di ujung di pick up bar, tempat pick up dia nutupin, ngasih manggil sama ngasih sedotan itu support. Atau ada barang yang kurang dia masukin tuh semuanya. Itu pun kita ngerjain ya, kalau misalnya itu biasa aja gitu loh, satu orang cukup gitu loh. Caranya gimana? Ya lu nggak perlu pakai mesin yang lu ngapain pakai kis di Furi itu, lu ngapain pakai kis? Karena lu ngomongin barang yang cepet kejual dan itu, lu pakai mesin matic aja yang proper untuk itu. Gitu. Starbucks juga pakai mesin matic kok. Mazzarena tuh mesin matic yang memang dibuat untuk Starbucks. Kalau di luar negeri gue lupa. Dulu sebelum Mazzarena ada satu lagi. Yang pakai La Marzocco di Starbucks siapa? Kedai-kedai yang sepi. Nah, lu bayangin, ketika lu pakai La Marzocco di kedai lu, berarti kedai lu tuh sepi. Jadi lu gak usah bangga gitu. Gak ada effort apa-apa lu minum es kopi susu dengan mesin La Marzocco gitu loh. Mesin La Marzocco 4 gram 100 juta. Enggak. Murah banget, Indraken. Sedangkan sebelumnya videonya Liniam ini 70 juta satu grup. Tiba-tiba jadi 4 cuma grup. berapa tuh nih? Cuma nambah 5 juta. Berapa sih? Bodoh yang beli Liniam ini bodoh kalau Cuma ada 4 dapat 10 grup juta, 100 juta. Tinggal nambah 30 dapat 4 grup ya. Oh, mungkin dia nggak sanggup listriknya, Pak. Kalau nggak tahu bingung gue ngomong apa, ada vlogger lu ngomong gitu. Gak ada, maksud gue itu sesuatu yang nggak perlu. Lu nggak efisien sekali. Dalam artian kalau dengan perusahaan tidak seefisien itu pun, maksud gue, itu berarti memang mereka tuh benar-benar nggak nyari profit. Lu bayangin 8 orang dikali gajinya UMR Pak, 3,5, 3 juta deh. Iya. Lu kan udah kebayang, 32 juta doang itu cuma buat dia gitu loh, cuma buat karyawan doang. Yang lu nggak tahu omset itu berapa. Omset lo 1,7, omset lu nggak seberapa loh. Itu memang sesuatu yang harus lu tuju di sebuah, kayak misalnya Kopi 7. Kopi 7 itu emang harus 1 M-an. Kalau dia nggak 1 M, gimana dia bayar semuanya gitu. Iya. Sewa bangunan dia sewa. Karyawan ada Karyawannya berapa? Banyak karyawannya. Lu bayangin aja. Terus makanan, belum yang waste dan segala macem. Itu belum operasional lainnya lah kan. ya jangan lu pikir bahwa duit operasional. 1,1 M lebih itu Gede, ada ya? sesuatu yang gede. Untuk misalnya Kopi 7 misalnya. Iya. Kopi 7 kecil banget 1,7. Dan dia memang harus segitu. Gua nggak tahu kalau yang di sebelah sono ya. Dapat berapa gitu loh. Itu sesuatu yang memang lu harus tuju. Kalau lu di bawah 1 M, itu lu udah ketar-ketir. Itu ibarat lu di Kopi Baik tapi lu dapat 300.000 sehari. Kayak gitu loh. Perbandingannya kayak gitu. Dia 900 juta gitu. Gue tuh 300.000 gitu. Iya. Tapi kita udah sepakat sih kalau sekarang itu kan zamannya bukan orang jualan produk sih. Sekarang tuh orang tuh Jualan nama. ningkatin nama. Karena mereka akan membawa itu ke tempat yang lebih kan, tempat lain gitu. Iya. Kayak misalnya Dan kita tuh itu kayak gue ngobrol sama teman gue, nggak ada pinjakan fundamentalnya. Lu dasar lu apa nilai lu segitu? Bener. Cuman valuasi aja, cuman nilai doang kan. Oh, Iya, nilai lu bener. 1 T misalnya. Apa dasar 1 T-nya? Bangunan lu nggak punya. iya benar. Walaupun 1 T lu ngeluarin modalnya 900 M gitu ya. Iya. Betul. Itu hasil valuasi berkali-kali kan. Tapi kalau ditanya fundamentalnya apa? Lu aset nggak ada, aset tetap. Lu bangunan nggak ada, gedung nggak ada, lu kendaraan operasional paling sebiji gitu kan. Iya, Gojek itu juga gitu bisa ya. sewa gitu ya Iya, kan. benar. Yang lu bisa leasing 5 tahun lu buang ibarat kata. Kan
Tapi lu punya nama dengan nilai yang gede banget. Tapi ya memang kayak gitu. Dan entah kenapa gue ngelihat kecil-kecilan orang main ke situ gitu loh. Banyak ada aja kedai-kedai itu yang punya banyak nama, tapi emang itu benar-benar punya dia ngebangun dari awal develop gitu maksudnya untuk jadi dihitung satu-satu gitu maksudnya, atau untuk ningkatin brand value-nya aja. Oh, kedai lo Kopi Bag udah ada sekian. 9 cabang. Keren nih gitu kan segala macam. Berapa nih kalau gue mau masuk gitu kan. Tapi Ujung-ujungnya memang ke situ, iya, kan? tapi memang itu terjadi, Pak. Ya. Si A, si B, si C itu kan memang kayak gitu. Pada akhirnya orang lebih trust ke mereka ketimbang kita yang Ya. mungkin Tapi lebih. balik lagi kan kalau misalnya oke lah kalau misalnya itu mungkin ada bagian yang spesifik memperhatikan produknya. Mungkin ya kan mungkin. Karena kita juga sepakat kalau untuk yang benar-benar gede kan mereka bukan jualan produk kan, mereka jualan franchise-nya gitu. Iya benar. Iya kali ya. Gue sih beryakin ya gitu. Gue yakin Rapatonen bukan berapa ton kopi yang terjual. Oh iya benar enggak sih. sih, tapi Berapa outlet? franchise yang Iya, terbuka. benar. Berapa outlet yang buka. Gue yakin Rapatonennya kayak gitu. Outlet yang punya kita berapa? Outlet yang dibeli orang berapa? Oke, Pasti siap. kayak gitu, bukan udah berapa kilo yang terjual yang Iya, terpakai benar. ya. Kok ini Itu. turun ya? Biasa kita 1 ton ini Iya. jadi nggak ada. Bohong banget. Tolong yang bagian purchasing green bean gimana nih? Kayak gitu dah. Siapa? Ada saya. Kamu nggak usah ikut rapat lagi. Ya itu juga satu. Terus kedua, ya maksud gua nggak tahu gue ya. Gue tuh jadi kayak buat kita yang masih berbisnis, buat gua sih sebenarnya ya, buat gue yang masih bisnis secara konvensional itu jadi kayak ya bingung Pak. Gue di satu sisi gue nggak bisa ngikutin itu, gue nggak bisa ngikutin bagaimana cara membranding itu. Gue apa ya? Ada sebuah ketakutan gue tuh, maksud gue tuh ketika nilai value itu bertambah, tanggung jawab gue ke masyarakat tuh jadi kayak lebih bertambah gitu. Gue jadi wah, gue emang nggak pernah nipu orang ya, tapi maksud gue tuh gue takut aja ke sandung hal-hal yang kayak gitu tuh. Gue oke, mau Kopi Bag di franchise gue buatin, tapi ternyata ada satu dan lain hal lah gimana. Wah, ke situ malah jadi bingung. Iya, karena kan kalau misalnya kita memang benar-benar katakanlah misalnya nih, gue pengen ini lebih besar, tapi gue nggak bisa sendiri nih. Jadi Iya. mungkin gue butuh investor gitu kan. Nah, dari situ aja kita sebenarnya masih berpikir nih, bisa nggak ya gue pegang gitu loh. Ya kan maksudnya Iya. tanggung jawab Iya benar. secara produknya kah atau pelayanannya kah, hospitality-nya masih bisa nggak kepegang sama gue misalnya kayak gitu kan. Padahal itu dalam tanda kutip masih punya kita lah kan, dengan bantuan investor, bukan sesuatu yang ya lu pakai nama gue sediain lagi Kayak ini deh, ceritanya gitu. lu tahu Ombe Coffee Ombe di Jakarta. Belum pernah tapi tahu. Iya itu aja kan dia jadi banyak karena investor ya. Dan gue kayak nggak ngelihat Om itu yang punyanya itu nggak lebih bahagia dari dulu tuh. Ketika dia punya cabang yang jauh lebih banyak yang Mungkin karena dia bukan merasa punya tanggung dia. jawab. Ya itu makanya. Sehingga dia ngerasa makin banyak justru dia merasa tanggung jawab dia makin besar gitu. Maksudnya dia makin masih bisa kok untuk masih bisa nggak gue pertanggungjawabkan gitu maksudnya Itu loh maksud gue. Kalau gue tuh kayak mikir masih ke situ ya. Tapi ya mungkin gue memang mungkin ada orang yang bisa berpikir sesimpel itu ya. Tapi kalau gue kayaknya nggak bisa gitu. Agak susah gue tuh gitu. Tapi di satu sisi gue tuh takut Pak. Gue takut bahwa sesuatu yang gue bangun tuh akhirnya roboh juga. Gue di satu sisi gue mikir gue kayaknya butuh juga. Tapi gimana caranya? Ribet gue ngomongnya lah gitu. Iya. Lu tahu lah, ngerti lah lo maksudnya. Iya, simple Pak. Sama kayak bikin ini nih. Ini juga salah satu hal yang kayak kita Kayak lu bilang kan, ya sama kayak gue kalau bikin kedai gampang sih, tempat gue sudah memenuhin kan. iya bener, gang sempit, Gang sempit, gak ada parkiran, Ideal banget untuk jual jadi usaha kan gitu kan. harus ngerepotin tetangga orang. Buat yang paham itu ngerti sarkasnya di mana ya. Maksudnya itu yang bikin gue tuh wah nggak bisa ini maksudnya tuh.
nggak bisa masuk ke situ. Gue masih nggak bisa habis pikir gimana ceritanya orang bisa jadiin badan jalan tuh sebagai parkiran tuh, gue nggak nangkep gitu. Ya nggak tahu gue ya. Kalau gue, ya gue nggak tahu nih salahnya di yang punya kopi shop atau pelanggan yang datang ya. Gue nggak mau menilai itu. Tapi gue bilang, Tapi ya lu harus mikir. dari sisi gue kan, untuk Iya. yang berpikir kayak itu, gue nggak bisa nih Pak jalan gue parkir satu udah nih Ya, gitu makanya kan. kan gue kemarin bilang, ayo itu udah masuk banget. Ideal banget untuk Ideal sebuah banget coffee shop untuk sebuah ya kan. coffee shop. Gak punya parkir, Nggak punya parkir, pakai tapi badan jalan. Terus lu Wah. live music di halaman gede jalan kan, gede, terus rumah, bikin live music. rumah warga kiri kanan. Iya. Udah cocok pas banget udah. Udah ideal banget Udah itu. ideal banget. Gue yakin pasti rame. Atau diramein ya. Atau diramein, dibakar. Coba kayak gue, parkiran banyak luas. Susah. Nggak ideal banget lu. Nggak ideal. Parkir lu kegedean, Pak. Iya makanya. Jalan gede di depan. Makanya gue harus ngampar meja ke depan. Dalam bentuk apapun ketika usaha itu bukan lagi cuman soal produknya yang kita nggak ada produk sebenarnya memang pada akhirnya gitu. Maksudnya tuh cuman jadi poin kesekian lah produk itu. Iya, pada akhirnya segitu. Jadi gue tuh juga kadang mikir kalau misalnya ngomongin kopi kan kayak emang kayaknya nggak cocok lagi ngomongin specialty coffee itu. Gue tuh sekarang tuh kalau masih ada yang ngomong specialty coffee itu gelir, Pak. Oh jadi gitu ya? Kayak lu ngapain sih ngomongin special, lu nggak spesial. Lu nggak spesial buat Nggak gua. sespesial itu sebenarnya. Bunda lah gitu kan. Lu cuman kayak berusaha membanggakan bahwa oke, gue jualan sesuatu yang oke. Itu pun kalau lu yakin lu oke. Kalau sebenarnya lu cuma pakai istilah doang gitu kan. Iya sih bener sih. Lu cuma dompleng istilah doang. Oh ini namanya specialty. Padahal kita juga nggak tahu beneran udah di scoring atau kayak mana. Ya kita nggak tahu. Gitu. Bener sih. Tapi yang jelas kalau gue lihat iya, gue sih masih melihat ada beberapa juga yang berusaha bertahan di ranah konvensional sih. Iya, Dia akan gitu karena soalnya kayak tetap nggak sama, kayak nggak bisa terima juga bahwa gue berusaha membangun sebuah enggak sih, mereka tuh nggak bangun brand, lu nggak bangun brand, lu bangun sebuah trust dari produk kan gitu ya. Ya brand itu ngikutin pada akhirnya. Yang lu bangun itu trust. Tapi dihantam dari sisi yang berbeda di mana orang sudah punya masa, udah punya jaringan yang sebenarnya kita juga pertanyakan kan, kita udah bisa ngerasain sendiri gimana kalau ngomongin produk gitu. Tapi itu susah nggak bisa juga Pak, lawan, karena gini Pak, apa namanya, beda bahasa sih menurut gue tuh. Kita tuh nggak bisa saling ini karena bahasa kita tuh berbeda. Bisnis yang konvensional sama yang sekarang tuh emang punya bahasa yang berbeda, jadi kita nggak mungkin bisa ketemu. Masalahnya tapi kalau menurut gua konsumennya sama. Ya, Kita ngomongin ceruk pasar yang sama, orang yang sama kan, dengan dibahasain yang berbeda. Iya enggak, beda lah Pak. Menurut gua Beda Pak. kalau Home brewer tuh nggak ada yang kesini, berarti bukan customer gue memang. oh iya kalau itu nggak, kalau Ada siapa? Orang yang fancy tuh nggak pernah datang ke sini Pak. Nggak ada berarti, bahasanya tuh memang udah berbeda. iya maksud gua tuh seperti itu. Tapi itu kan sebuah objek Ya, pasar yang sama, pasar maksud yang gue sama. itu gitu. Bener. Mereka bukan tercetak untuk pada akhirnya mereka memilih yang bahasanya seperti itu yang masuk ke mereka Iya. gitu kan gitu. Awalnya Akhirnya kan bahasa kita tuh- kosong-kosong gitu, maksudnya awalnya kan kosong-kosong nih gitu. Iya, akhirnya bahasa kita tuh nggak bisa diterima Pak pada Oh, akhirnya ya. gitu. Karena bahasa kita tuh udah nggak sama mereka. Itu yang jadi masalah. Kan untuk mengerti sesuatu tuh bahasanya harus sama dulu. Yang jadi masalah ya mereka udah nggak sama lagi bahasanya. Jadi susah. Jadi kan gue tuh masih suka bayangin, ngingat-ngingat zaman-zaman awal-awal dulu, Pak. Dengan segala kekurangan keterbatasan kita, gitu kan, orang-orang di dalamnya. Tapi kita dulu tuh emang bener-bener, ya kalau kita ngopi, kita mau yang kita omongin itu kopinya. Kita nggak ngomongin yang lain-lain ibaratnya. Iya sih bener. Hal-hal di luar itu tuh sekunder lah kalau menurut gue tuh. Tapi
lu nyediain apa sih gitu kan, lu bisa presentasiin apa sih gitu, ya, sering kayak gitu. Kita bisa ngobrolin apa nih dari secangkir kopi ini ibaratnya. Kan dulu kayak gitu loh, bahasanya masih sama, bahasanya masih satu itu. Ya kalau sekarang bingung juga Pak, specialty udah nggak ada lagi, ini nggak ada. Secara sah dan legal nggak ada lagi Nggak bahasa lagi, itu. jadi kita mau ngomongin satu tuh nggak ada. Kita mau ngomongin body atau acidity atau segala macam ornamen yang ada di dalam tuh udah nggak ada lagi. Lo oke itu specialty, lo nggak oke ya udah. Mungkin itu juga specialty. Gitu. Kita udah nggak ngomongin itu lagi. Dengan keseragaman jenis roasting pun itu menurut gua nggak susah kita ngobrolin itu. Kalau dulu kayaknya semua orang tuh punya wajah yang berbeda tentang cara dia merosting apa segala macam gitu. Gue dulu zaman Pak Hadi, terus tuh misalnya ke Bu Kris kayak gitu, gue pasti menemukan hal-hal yang berbeda gitu dengan roastingan dia. Gitu. Ada yang bilang kompleks itu adalah sebuah jawaban, ada yang bilang ya acidity adalah segalanya gitu loh. Cuma maksud gue tuh kita punya hal yang berbeda yang bisa kita dapat, kita apa gitu. Betul, gue dulu kalau bikin kelas kayaknya enak banget kalau ngomongin acidity itu dulu pakai kopi-kopinya Pak Hadi aja lah gitu, udah jelas gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kompleks, kita nyari yang lain gitu. Kalau dulu kayaknya gampang, kalau sekarang kayaknya semuanya jadi seragam, benar-benar jadi kayak bahasanya. Kalau menurut gua bahasanya sama, tapi ke gua bahasanya beda gitu loh. Ya, nggak asik sih sebenarnya Pak. Jujur li ini, jujur li gue ini dunia kopi saat ini lagi nggak asik-asik. Semua mendambakan satu rasa yang sama, yang menurut gua kita kayaknya nggak bisa kayak gitu. Dan kita yang jeleknya adalah kita dipaksa untuk paham sama sesuatu yang ada di pasar saat. Sama satu lagi Pak, gue ngerasa sekarang nggak ada roaster yang jago. Iya, karena bener. harus ngikutin pasca panen. Iya benar. Ya kalau ada anaerob ya. Yang lu jual apa? Anaerobnya kan? Iya. Oh ini anaerob nih, bukan. Oh ini roastingan gua nih, kayak gitu kan bahasanya. Gua membeli kopi itu berdasarkan proses pasca panennya, bukan karena oh ini roastingan si ini nih gitu kan, bukan Hideo misalnya gitu kan. Enggak, tapi gue lihat ini dulu, semua jadi gampang, jadi kayak itu tadi, lo dipaksa pada akhirnya untuk ngikutin. Padahal gue dulu milih karena si Ano yang roasting atau si roastery ini dan gitu kan. itu jadi jelek Pak jadinya. Menurut gue impactnya jadi Iya, jelek. jelas. Jadi everyone can be a roaster. Dan sementara balik lagi kita obrolan sebelumnya, emang di pasca panen kayak gimana sih? Ada juga yang ngubek-ngubek ibarat kata. Iya, jelas pasti. Ada yang ngatur juga gitu. Iya, Ya gitu memang loh. bener. Maksud gue gini ya. Pada akhirnya roastery jadi nggak independen. Iya. Independen dalam artian tidak punya kedaulatan lah untuk merosting gitu loh. Karena menurut gue gini Pak. Kalau gue bilang ya, gue sempat ngobrol sama beberapa orang juga yang roasting gitu. Yang baru-baru terutama. Mereka juga nggak paham sebenarnya, nggak begitu paham. Dalam artian gini misalnya. Semua orang tahu proses pasca panen gimana tuh tahu Pak. Full wash, semi wash, natural, anaerob lah, CM lah, dan lain-lain dan banyak hal misalnya. Nah, yang nama-namanya tuh mungkin kita banyak. Dia tahu secara pengertian, iya tahu, tapi dia nggak mau nangkap itu secara logika Pak. Maksud gue gitu. Kayak misalnya gitu. Gue ajakin dulu ngobrol pasca panen gimana. Ngerti dia tahu, tapi dia nggak paham secara logis ketika itu berbentuk dalam sebuah roastery gitu loh. Nggak paham Pak. Kayak kita ngomong begini, full wash, semi wash, gue tuh nggak bisa ngerosting itu. Loh masalahnya di mana? Gue bilang gitu. Ya udah bisa Pak katanya itu. Tidak bisa kan kapo. Inti paham tentang semi wash paham bilang apa jadi. Ya ketika lu ngomongin wash itu kan lu dibanjirin air yang sangat banyak Pak. Lu nggak bisa berharap bodinya banyak tuh, nggak mungkin bisa gitu loh. Jadi kalau misalnya lu ngomongin kayak gitu, lu udah tahu dong kalau lu paham secara roasting lu udah tahu. Berarti lu akan pakai fast roast gitu loh. Roasting dengan cara cepat. 10 menit kayak 11 menit gitu. Lu nggak bisa kasih paham full wash, semi wash yang dibanjirin air yang bodinya nggak ada, tapi lu roasting sampai 14 menit gitu. Ya udah, apa yang lu mau cari gitu loh, nggak ada lagi gitu.
Kenapa full wash dipakai sebagai bentuk espresso yang paling umum gitu? Karena lu bisa ngerosting itu sampai jadi lebih sangat gelap, tapi bodinya nggak begitu mengganggu kayak gitu. Jadi dengan itu aja lu nggak paham kayak gitu loh. Makanya gue bilang, ketika itu sudah diatur sama pasca panen yang terjadi, orang-orang yang sudah mengatur di hulu sana, pada akhirnya semua orang tuh itu tadi nggak paham juga, akhirnya semua orang bisa ngerosting. Itu yang terjadi saat ini. Makanya kalau lo bilang ya semua orang tuh nggak bisa karena diatur sama pasca panen. Iya, masalahnya dia nggak ngerti pasca panen anaerob itu apa yang terjadi gitu loh, Pak. Iya. Kayak misalnya gue kemarin, semua orang dipaksa untuk cupping waktu pas lomba. Kopinya apa? Kopinya wash gitu. Yang sebenarnya testi note itu sudah punya dasar gitu maksudnya. Lu paham gak sih ketika orang yang nggak paham sama pasca panen dan rasa yang keluar itu apa, Pak? Dia berangkat dari sebuah bangku terus tuh menuju meja cupping, dia tuh nggak punya apa-apa, Pak. Dia masih menebak apa yang akan dia rasakan. Gitu. Yeah. Beda kalau orang yang paham gitu. Ya wash tuh kan dark coklat, lemon. Itu kan kalau lu bahan dasar. Lu udah berangkat dari tempat dulu tuh udah tahu. Tinggal ini acidity lemon yang kemana arahnya. Variannya mau seberapa lebar gitu. Gitu. Lemon kah, lime atau misalnya apa gitu kan. Lu udah tahu teman-teman itu gitu loh. Misal coklatnya apa nih? Ini lebih ke powdernya kah atau ke dark coklat kah atau coklat batang atau apa gitu loh. Orang tuh bener-bener nggak dari dia duduk sampai situ nggak punya pedoman apapun ketika dia cupping. Bahkan ketika ada rasa kacang dianggap sebagai itu adalah sebuah rasa, bukan sesuatu yang mengganggu. Itu loh maksud gue. Iya. Artinya kan, tapi kalau kita paham karena kita sudah punya sesuatu pedoman sebelum kita ke meja cupping, itu kan lebih enak. Makanya gue bilang, semua orang tuh tahu secara pengertian bahwa pasca panen seperti apa, tapi mereka nggak punya sesuatu yang bisa mendasari bagaimana cara mereka cupping, bagaimana cara mereka untuk ngerosting kayak gitu. Sehingga itu dipenuhi sesuatu yang nggak belum tamat lah belajarnya gitu tuh, Pak. Dan dia itu terus dibanjiri sama informasi-informasi yang akhirnya dia nggak tahu. Anaerob harus diapain juga dia nggak tahu sih sebenarnya. Dia akan ngerosting itu ya, anaerob itu dari awal ngerosting sampai akhir juga wangi-wangi terus gitu loh. Jadi dia nggak tahu kayak mana untuk memaksimalkan itu kayak gitu. Karena itu juga sesuatu yang bahasa-bahasa baru yang harus dicari padanannya dengan sesuatu yang kita udah pahami. Jadi 2 step lebih banyak maksudnya tuh gitu loh, Pak. Iya. Jadinya untuk sebagian yang udah terbiasa mungkin ngerti nih arahannya ke sini gitu kan. Tapi untuk misalnya nih gue mau mulai ngerosting, tiba-tiba ketemu anaerob, apa nih barang gitu kan? Iya. Geserannya kemana? Dari mana dia bergerak gitu kan? Dari natural kah? Gitu kan misalnya segala macam. Atau misalnya anaerob dia mau berapa jam kah di belakangnya? Kalau berapa hari misalnya? Kalau fermentasi sekian lama, kecenderungannya bakal kemana? Harus diapain? Itu kan banyak banget gitu. Mungkin gue lebih banyak bacaan soal klasik-klasik gitu, natural, honey, wash itu. Makanya gue bilang itu benar-benar lu kebanjirin sesuatu yang orang tuh klasik dan kita aja nggak tahu. Dan kita nggak tahu ini bakal berapa lama, Pak. Mungkin ya WBC berikutnya udah berubah lagi gitu kan. Apa ya, nama baru lagi proses baru lagi. mungkin apa segala macam. Atau mungkin sebenarnya nggak baru tapi bahasanya dibikin baru gitu maksudnya. Bisa. Lu cuma nambahin katakanlah 3 hari lu kasih nama baru misalnya fermentnya. Tapi itu sesuatu yang maksud gue tuh, aduh gue sedih juga sih, gue secara ini gue sedih karena itu tadi banyak hal yang nggak orang tahu tapi nggak paham gitu, logisnya yang nggak dapet juga gitu. Gue tuh ngobrol sama orang yang udah ngerosting karena dia di pengalaman kopinya juga udah lama, maksud gue main di kopi udah lama. Ya gue nggak tahu ya kalau pengalaman kalau lama maksudnya fase dia ada di kopi tuh banyak lama. Itu yang gue sayangin, sesuatu yang sebenarnya harusnya kalau lu udah paham, kasih paham itu,
lu akan paham semuanya gitu maksudnya. Maksudnya kalau misalnya kita ngomongin gitu, karena itu tadi Pak, informasi itu terlalu cepat dan banyak yang akan masuk ke kita. Iya. Kalau kita nggak menamatin itu dengan cepat juga dan dengan paham yang sangat tepat, kita akan semakin bingung ke depannya gitu loh. Akhirnya itu tadi ke sana. Makanya ketika ada yang gitu, gue sebenarnya miris sama kopi saat ini karena gue orang lama ya. Gue lama di kopi. Gue mengalami fase-fase konvensional menurut gue, orang-orang lama itu. Bukan abang-abangan, gue bukan. Jadi gue kayak ngerasa bahwa ada sesuatu yang bergeser tuh banyak banget kayak gitu loh. Orang-orang tuh jadi kayak bisa, semua orang jadi bisa cupping, itu juga ngomongin. Kita cupping itu kita nggak ngomongin tasty nude loh. Iya. Kita ngomongin acidity body dan segala macam gitu loh. Tasty nude itu sebagai catatan kaki maksud gue tuh. Supaya lu tahu arahan gitu. Itu jadi lu lebih gampang. Ya tadi lebih gampang mengenali gitu kan untuk kedepannya. Iya bener. Terus kedua yang roasting gitu juga. Ini banyak banget, semua orang jadi bisa cupping, semua orang bisa jadi menyeduh, semua orang bisa jadi gue takutnya semua orang bisa jadi master itu loh, jadi masalah. Padahal kalau lu seandainya sebagai koki rumahan, lu ikut master chef, lu sebagai koki rumahan yang sangat master gitu loh. Bukan berarti lu master masak, bukan. Beda. Wah. Ya lu di homebrewer ya lu master, kalau lu sebagai homebrewer ya mungkin ada kompetisinya bagus juga tuh. Iya, mungkin harus ada kompetisi sendiri. Ya, homebrewer kompetisi mungkin bisa. Tapi karena lu homebrewer, lu jadi konsultan kopi buat temen lu misalnya. Iya, atau misalnya buka kedai, agak bingung juga tuh misalnya. Nggak bisa, lu nggak bisa running sebagai coffee shop atau sebagai barista, nggak bisa. It's something different. Jadi ini juga nggak bisa. Kayak roasting gitu juga sih sama. Makanya sekarang tuh miris, kalau gue sih miris. Iya. Gue takut iya, sedih iya, bingung juga iya gitu loh. Pada akhirnya tuh gitu, karena percuma juga. Tapi itu sebuah catatan, itu sebuah hal yang mengerikan. Di Palembang tuh mengerikan. Bukan cuma di Palembang sih, ternyata maksudnya. Ternyata ya. Ternyata bukan cuma di Palembang, di mana Iya mana. sih. Orang mau udah kayak gitu semua. Ini semua orang udah bisa ini. Mau mengganti roster pun gampang Pak. Ya misal di Kopi Baik misalnya, yang roasting Perdi berhenti, udah juniornya ngelanjutin hal itu gitu. Padahal itu nggak mungkin sama gitu. Iya. Tapi juga siapa yang peduli sih? Hah? Ya. Zaman sekarang gitu Zaman kalau sekarang. Tapi kalau dia ketemu gua misalnya, Iya. gua akan peduli banget. Tapi balik lagi kan, kalau kita ngomongin konsumen, emang konsumen peduli gitu, tahu gitu. Iya Oh, sih. iya. Barista tahu mungkin ya. Ketika Barista mungkin dia tahu. ngomong sama owner, ya udah, masih kejual kan? Iya, masih Pak. Ya udah. Masih banyak yang minum kan? Ya, masih banyak pesan kan? Ya udah gitu. Orang yang kan, kok gak beda ya? Paling seberapa sekian persen kayaknya beda, tapi ya udahlah. Iya, bener sih. udah beda gitu. Oke, inilah Bicara Kopi. Waduh, udah mau buka nih, gue mau beli bukaan. Beli bukaan. Setengah 6 ternyata. Aduh. Oke guys, inilah Bicara Kopi. Selamat mendengarkan. Jangan lupa subscribe. Akhir kata saya Riku Uco. Saya Fajar. Inilah Bicara Kopi. Selamat mendengarkan kembali. Selamat datang kembali. Jangan lupa juga kita juga ada di podcast Spotify. Sampai jumpa lagi. Sampai bertemu kembali. Sampai mendengarkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.